Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Arif, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cilengsi. Sekarang udah ganti ya, UMCI. Lagi membiasakan diri, biasanya STT. Nah, ini kita lagi unboxing komputer dan itu di belakang ada monitor dan mungkin kita nanti unboxing juga. Nah, ini buat game station, tapi nanti akan kita rakit dan kita coba untuk mikrotik. Apakah bisa dan seberapa cepat outputnya? Kita akan buka dulu. Ini udah di unboxing duluan, kita cuma cek aja. Ini dia. Kita akan coba yang sekarang pakai prosesornya Core i5, Core i5 3570. Ini second karena emang nggak ada barunya. Harganya itu 200 ribuan. Dan kita singkirin dulu. Ini speednya itu kita cek dulu ya. Oke teman-teman, nah ini dengan litografinya yang 22 nanometer, lalu kecepatannya ada turbonya dari 3,4 ke 3,8, nggak tahu nanti kebacanya di mikrotik berapa, dan ada 4 core 4 thread, lalu PDP-nya 77 watt, lumayan ya 77 watt. Ini udah dari tahun 2012, udah jauh banget, dan kita masih coba. Untuk selanjutnya kita singkirkan dulu. Enaknya ini ada grafiksnya ya, ada IGP-nya di dalamnya. Intel Intel berapa nih? Ada Intel HD Graphic 2500. Udah jadul banget. Kita simpen dulu, singkirkan dulu. Selanjutnya untuk RAM nanti kalian pakai aja yang 8 GB kali 2. 8 GB itu 100 ribuan sekarang. Pakai 16 GB, ini pakai yang ada. Kita pakai 8 GB 4 kali 4. 4 kali. Kita pakai yang ada 4 kali 2, 8 GB. Selanjutnya kita coba buka ini. Ada SSD NVMe-nya yang 256 Gbps. Ini yang 256 GB ya. Nah, sama seperti biasa. Ini udah pernah kita unboxing. Kita pakainya yang 256 karena 128 terlalu sedikit. Karena ini tujuannya nanti buat game station juga. Kita singkirin dulu. Ini kita buka. Ini pernah kita unboxing juga. Oke. Nah, ini oh, biasanya ada dusnya. Ini bentuknya. Jonesbo CR 1400, ada yang Evo, ada yang biasa seperti ini. Ini nanti nyala di sini. Ada 4 heat pipe. Ya, lebih bagus minimal 4 ya. Kalau enggak 6. Kalau yang 2 kayaknya terlalu kecil buat ngedingininnya. Ini biasa kelengkapannya buat AMD atau untuk Intel. Sampai Intel LGA 1700 kalau nggak salah. Nah, ya benar. 1700 bisa. AMD, AM4, AM5 juga bisa. Untuk yang Evo mungkin kalian bisa lihat di video sebelumnya. Jadi ada bedanya. Ada bedanya di bagian pemasangan soketnya. Ini oh kita harus bongkar dulu. Ini juga kita pakai yang merek Kaiko di B75 LGA 1155. Kita dapat backplate-nya, kita dapat USB kabel SATA-nya, kita dapat buku panduan dan driver, jarang dipakai. Nah, ini si baru. Ntar dulu. Oke.
Kita cek dulu. Ini dia. Oke. Ini tampilannya sederhana. Ini yang M-ATX, posisinya seperti ini. Prosesornya kita akan simpan di sini, RAM-nya di sini 2 slot. Ini buat VGA atau kalau teman-teman emang buat main game ini buat VGA 1 kali 16 Gen 3. Kalau nggak salah ini kebacanya Gen 8 nih. Tapi nanti kita coba lihat lagi apakah ada perubahan atau memang sudah 1 kali 16. Ini 1 kali 1 Gen 3 udah cukup. Kalau teman-teman mau pakai MOBA ini buat motherboard buat mikrotik atau buat jaringan, ini bisa buat em, ini bisa buat PCIe LAN-nya, buat LAN card-nya. LAN card 1 slot atau 2 slot, ini buat yang 10G slot SFP boleh. Soalnya kan untuk 10G itu butuh yang kali 4 atau kali 16. Tergantung slotnya ada berapa, ada 1, 4, ada 2, ada banyak. Nah, ini I/O port-nya ada USB 2.0 ini buat keyboard dan mouse. Ini VGA, ini HDMI, sama USB juga ini 3.0 ya USB-nya. Ini LAN card-nya hanya 10/100, makanya kita harus pasang tambahan di bagian Ethernet card-nya nanti. Ini sound biasa, mic in, audio out, dan biru apa nih? Nggak pernah coba, lupa banget biru tuh apa. Ini untuk bagian SSD NVMe-nya ya. Tapi yang ini nggak ada switch-nya, switch mau SATA atau NVMe. Jadi udah pasti NVMe. Dan teman-teman jangan salah beli SSD M.2 itu kan ada SATA dan NVMe. Kalau kita pakai SATA nggak nyala nanti. Ini buat USB 3-nya. Ini buat panel on off reset dan sebagainya. Ini kita pakai slot 4 port 1 kali 4 atau satu jayanya nanti ke sini nih. Ini yang 12 volt. Ini buat fan, nanti fan prosesor kesiniin. Ini mana? Ini untuk wah audio. Ini biasanya ini USB nih 2.1. Ini buat speaker atau buzzer. Teman-teman yang punya stok buzzer banyak, biasanya kalau dihidupin bunyi tit. Nah, itu buat ngedeteksi atau apakah RAM-nya error, prosesornya error, fan-nya nggak muter, SATA-nya nggak hidup, nanti dia nyala. Buzzernya nggak dibawa di sini. Ya sederhana, kita akan rakit dulu. Ini buat unboxing keperluan kalau ada terjadi sesuatu atau mati pada saat instalasi dan tidak nyala sama sekali. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Arif, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cilengsi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.